الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sendiri sepi maupun dalam keramaian. Zahiran wa batinan, takwa lahiriah kita, terlebih ketakwaan kita secara ruhani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dari Jumat ke Jumat kita diingatkan kembali untuk senantiasa berbekal diri dengan ketakwaan yang paripurna untuk bekal kita di dunia dan di akhirat kelak. Ketakwaan yang oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dicirikan 4 hal, yaitu al-khaufu minal jalil. Kita senantiasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa senantiasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, senantiasa beramal dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim beserta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, yang ketiga menurut Sayyidina Ali, ketakwaan yang ingin kita terus tingkatkan adalah waridha bil qalil, senantiasa kita ridha terhadap berbagai ketetapan-ketetapan Allah yang sudah diberikan kepada kita ketika kita sudah berikhtiar secara maksimal. Tapi kemudian ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka ciri orang yang bertakwa adalah ridha terhadap berbagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketakwaan yang ingin terus kita tingkatkan adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu kita senantiasa bersiap-siap untuk berbekal diri terhadap apa, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diingatkan kembali sekali lagi wasiat takwa ini terus memperbaharui, meningkatkan iman dan takwa kita dari Jumat ke Jumat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ketakwaan yang ingin kita pegang saat ini, ingin kita tingkatkan, tentu pada saat ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Semakin berat kita menghadapi kehidupan ini untuk terus secara istiqomah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di era saat ini ketika berbagai fenomena yang terjadi, terutama terkait disrupsi informasi, atau kita sedang memasuki era masyarakat 5.0, di mana era AI, artificial intelligence yang semakin canggih dan yang lainnya. Ini yang kemudian kita terus diingatkan kembali untuk menjaga apa yang menjadi ajaran kita, yaitu berupa ajaran agama Islam yang turun untuk menjaga kita selamat di dunia ilal akhirah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita amati saat ini, kita hidup di zaman yang oleh para ahli disebut zaman VUCA, yaitu singkatan dari 4 huruf, yaitu volatility. Kita dalam kondisi yang terus berubah sangat cepat di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah uncertainty. Kita hidup dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, yang terus berubah setiap saat. Yang ketiga adalah complexity. Kompleksitas yang terjadi di sekitar kita. Banyak faktor yang saling terkait yang membuat masalah sulit untuk kita urai bersama. Yang kelima adalah fenomena ambiguity, yaitu serba kabur. Mana yang fakta, mana yang ilusi, mana yang hak, mana yang hoax. Ini kemudian sering terjadi di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah, era ini juga kemudian disebut dengan era post-truth atau pasca kebenaran, yang kemudian di dalamnya banyak sekali terjadi fenomena di mana fakta tidak lagi penting, fakta kalah oleh opini, hoax, provokasi, dan fitnah seringkali lebih gampang menyebar daripada ilmu yang benar. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat saat ini di medsos terutama, bagaimana kita begitu mudahnya untuk saling caci maki, saling ghibah bergunjing, adu domba namimah, fitnah, syamatah, senang atas musibah yang diderita oleh orang lain, kebohongan dan yang lainnya. Seolah-olah kita tidak menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, hakikatnya Allah mengetahui apa yang menjadi perbuatan kita. Seolah-olah ketika tangan kita, jari kita menuliskan suatu permusuhan dan yang lainnya, itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita ingatkan kembali bahwa yang tadi al-khauf minal jalil itu bagian dari keinginan kita untuk senantiasa terus kita tingkatkan di dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana hadis tadi yang disebutkan di awal, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang mana orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadirin rahimakumullah, inilah yang kemudian kita menyadari semuanya bahwa menurut Imam Al-Ghazali juga dikatakan, beliau mengatakan bahwa dosa dari anak Adam ini seringkali bersumber dari lisannya. Untuk konteks saat ini, di zaman medsos ini, di zaman disrupsi informasi ini, maka hal itu ditambahkan lagi bahwa kebanyakan dosa kita dari perbuatan jari-jari tangan kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semuanya adalah terus mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai mutabaah kita. Kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan, balik khufiyah kita maupun jaliyah kita di dalam kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada uswah hasanah bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, etika kita menghadapi era disrupsi ini dalam medsos ini tentu ada pagar-pagar yang terus kita ingatkan kembali untuk senantiasa kita tabayun. Di dalam Al-Hujurat ayat 6 kita diingatkan untuk senantiasa bertabayun terhadap berita, klarifikasi sebelum menyebarkan berita,
cek dan recheck apakah berita itu benar atau tidak, di cross check dengan berbagai berita lainnya. Kalaupun kemudian itu benar, kalaupun itu kemudian sebuah kebenaran, tapi kemudian pertanyaannya ada, apakah itu pantas atau tidak kita sebarkan di umum, di muka umum? Apakah itu bermanfaat atau tidak? Ataukah justru lebih bermudarat di dalam kehidupan ini? Hadirin rahimakumullah, inilah yang pertama. Yang kedua adalah berkatalah atau menulislah dengan sesuatu yang baik, atau kalau tidak berarti kita harus diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Yang berikutnya adalah kita seringkali dalam konteks kekinian dipenuhi dengan bagaimana kita begitu mudahnya kita membuka aib saudara kita yang lainnya di media sosial. Seolah-olah akun anonim yang kita punyai ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Wa man syatara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, tadi di awal khatib membacakan di pembukaan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia berada pada kemenangan yang agung. Hadirin rahimakumullah, kata qaulan sadidan ini secara harfiah berarti adalah shaiban mustaqiman, tepat atau lurus dengan benar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan qaulan sadidan itu adalah ay mustaqiman la iwaja fihi wala inhiraf, yaitu ucapan yang lurus, ucapan yang tidak bengkok dan tidak menyimpang. Dalam tafsir Jalalain disebutkan wa qulu qaulan sadida itu adalah sawaban adlan, yaitu perkataan yang benar dan adil. Di dalam tafsir lainnya yaitu tafsir Al-Baghawi dikatakan qaulan sadidan adalah shadiqan hasanan muwafiqan lil haq, yaitu ucapan yang jujur, ucapan yang baik dan sesuai dengan kebenaran. Terakhir di tafsir Al-Qurtubi dikatakan as-sadid artinya al-mustaqim wa huwal mutakallamu bihi fi sawabin wa adlin, yaitu ucapan yang lurus, yaitu ucapan yang benar dan adil, serta dalam hal ini mencakup bebas dari dusta, bebas dari ghibah dan maksiat. Hadirin rahimakumullah, kita di dalam kehidupan ini sebagai umat Islam, tentu panutan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlak kita, di dalam berbagai hal. Allah memuji junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau mempunyai akhlak yang begitu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya ketika itu oleh para sahabat, bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang singkat ini kita akan mengambil banyak pelajaran terkait apa yang dicontohkan Al-Quran yang menjadi akhlak baginda Rasulullah SAW di dalam era disrupsi informasi ini, yaitu bagaimana kita yang pertama tadi qaulan syadidan, dan beberapa hal yang menjadi ajaran dari Al-Quran Karim. 6 lainnya adalah yang pertama tadi qaulan syadidan, yang berikutnya adalah qaulan layyinan, yaitu perkataan ataupun tulisan kita yang kita sebarkan dalam bentuk perkataan yang lemah lembut, tidak kasar walau pada yang keras sekalipun. Yang kedua adalah qaulan balighan, yaitu sampaikan pesan kita dengan akurat, dengan menyentuh, dengan tepat sasaran. Yang berikutnya adalah qaulan tsaqilan, yaitu pesan yang kita sampaikan harus mempunyai bobot, bukan sekedar omong kosong apalagi hoax.
Yang berikutnya adalah qaulan ma'rufan, yaitu ucapan atau tulisan yang kita sampaikan dalam bentuk ucapan perkataan yang baik yang tidak menyakiti oleh orang lain. Yang kelima, qaulan maisuran, ucapan yang kita lakukan atau yang kita katakan adalah mudah dipahami, tidak memberatkan orang lain. Yang terakhir, yang keenam, ditambah tadi sadidan jadi ketujuh, qaulan kariman, yaitu kita menghormati lawan bicara kita, sopan bermartabat di dalam ketika kita bermedia sosial. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi kita diingatkan, kita kembali meniru apa yang menjadi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki terutama jiwa kita, membersihkan jiwa kita, sehingga ketika jiwa kita bersih maka insya Allah perkataan, perbuatan dan yang lainnya insya Allah akan dituntun oleh tuntunan Al-Quranul Karim dan syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Mudah-mudahan kita dari hari ke hari semakin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bermanfaat bagi sesama, semakin meningkatkan kualitas spiritual kita dan juga kemampuan kita untuk senantiasa peduli terhadap yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa undahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله
Allahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus salat.